Oke, saya udah bersama Om Pras di sini. Om Pras ya, apa kabar Om? Baik. Baik Om ya, siap Om. Terima kasih banyak Om, boleh main ke workshopnya nih Om. Iya. Ini baru pertama kali nih saya ketemu sama Om Pras. Sering tuh japri-japrian aja kita. Japrian aja loh WhatsApp. Iya benar, karena Om Pras ini salah satu di member Hobi Kayu Kaltim. Iya benar. Benar Om ya. Waktu itu di add sama Om ID juga. Siap. Jadi ketemunya kita di mana ya? Kayaknya di media sosial di ya. medsos juga Om. Medsos ya. Di Pertama medsos. habis itu nanya nomor Ya, WhatsApp. WhatsApp Om, gabung dong di Ya, grup benar, ini ya, benar, gitu benar. kan. Jadi ya seperti itu sih. Kita sambil ngopi boleh nih. Boleh, nih kopinya. Oh boleh. Lagi tadi udah ngopi sebetulnya, cuma diangetin lagi lah. Nah, datang lagi kopi kita. Mantap. Ini ada kue-kue juga di sini Om Pras. Terima kasih banyak nih. Ya, kedatangan YouTuber kita. Ke mana? Bukan YouTubernya bosku, ya kan? Oke, Om saya mau nanya, ini pertanyaan sama sih mungkin kayak yang lain-lain. Awal suka sama perkayuan itu kapan Om? Nah ini, jadi awalnya kan karena saya sebenarnya kerjanya di lokasi. Iya. Di lokasi. Nah saya tuh sering ketemu sama orang-orang luar lah ya, orang-orang bule lah kita bilang kan. Oke. Nah saya sering lihat konten-kontennya mereka itu, apa maksudnya liatin orang bule itu kalau kerja lokasi biasanya itu. Iya. Dia pulang itu, dia tuh ngerjain sesuatu dengan kayu gitu loh. Karena di sana kan kayu Iya. Kayak jatinya pinus, bagus-bagus tuh, bagus, pinusnya. benar. Ya kita bilang jati Belanda lah sini. Iya. Pinusnya bagus. Nah saya tempat nanya sama salah satu orang, dia orang Amerika, Iya. ya kan, cuma tinggal di kayak punya peternakan perkebunan gitu. Nah saya tanya, dulu kalau lagi off ngapain saya bilang kan. Iya. Kalau Dia pas bilang nggak saya kerja ngapain, yang ngerjain nukang. Dia bilang, oh Iya, bisa iya. kamu nukang, saya bilang. Bisa. Mana? Saya kasih lihat lah. Oh kayak gini ya. Udah gitu pulang. Setelah saya pulang saya berpikir lah lama. Oh saya lihat ini orang bule kalau off dia ngerjainnya Iya, kayu. Saya iya. ngapain? Masa keluyuran Iya, sering kan? iya. Ke mall gini-gini. Udah akhirnya setelah saya 2016 itulah awalnya off kerja, Iya. lagi nunggu kerja sebaru tuh masih lama bulan Juli lah. Saya selesai kerja tuh di Februari. Siap. Februari ke Juli ini nggak ada kerjaan. Jadi Siap. saya sebulan itu nontonin YouTube-nya, dunia perkayuan dunia lah ya. perkayuan semua. Terutama siap. punyanya ya mungkin kita sebutin Ya, aja lah di sebutin sini. nggak boleh, Apa Om, ABS. ABS, ABS siap. tuh masih konten-kontennya tuh masih tanpa obrolan lah, Iya. suara aja dia buat Iya, sama begitu. tulis-tulisan si Om Om siapa Yoyo. namanya? Om Om Yoyo, Yoyo. benar. Nah, terus habis itu saya lihat kontennya Om Doni. Doni Presiden Hobi Kayu. Presiden Hobi Kayu. Ya, Itu dia masih motong pakai silkose yang ditaruh di bawah dia. Masih kos tangan lah. Awal video ya. Ya awal-awal videonya dia. Nah, saya liatin tool-tool apa aja yang Iya, perlu. yang diperlukan nih. Nah, terlebih ABS. ABS itu kan memang banyak review tool, Review terus dia fotos, banyak ya. hand tool mat yang dibuat, jig-jig yang dibuat sama dia. Namanya tukang kan harus pintar ngakalin Om ya. Betul. Harus pintar-pintar ngakalin juga sih. Misalnya kita keterbatasan alat, sama sih kayak dulu juga saya kan keterbatasan alat. Ya diakal-akalin aja sih. Yang penting kita rasa itu safety lah ya. Betul. Habis itu siap. saya lihat-lihat akhirnya ternyata untuk membuat ini butuhnya multiplex HPL itu alatnya cuma ini aja. Iya. Nggak banyak Nggak saya banyak, bilang. benar. Nggak banyak banget nih. Udah akhirnya saya punya beberapa kayak bor tangan tuh udah Iya, masih iya. yang listrik masih punya. Siap. Udah itu bisa jadi obeng, bisa jadi ini juga. Iya. Udahlah. Udah habis itu saya belilah alat itu. Kurang Iya. lebih cuma 5 juta saya waktu itu beli alat. Habis itu saya buat meja, sirkulasi di balik Iya, itu iya, saya iya. beli second itu merek Magtech kalau nggak salah. Magtech, itu ya, di second berapa ya? 300.000 saya beli itu. Dapat second itu Om. Iya dapat second Iya, yang iya, 7 inch itu ya. Nah habis siap. itu saya balik saya buat lah. Nah dari hasil itu ternyata saya bisa walaupun Iya, banyak iya. kesalahan lah ya. Iya benar. Di awal-awal itu namanya- karyanya ada di luar saya taruh itu di rumah garasi. Ya ada di rumah ya. nanti kalau mau Nanti di videoin boleh bisa. saya lihat di situ. Hasil karya pertama Siap. saya di situ. Habis Siap, dari siap. situ udah saya buat tuh sistem-sistem HPL Iya, segala iya, macam selama kurang lebih sampai 2018 lah. Iya dari 2016 tadi ya mulainya itu ya. Ya, Mulai senang ya. mulai senang nih buat terus bikin ambalan lah, Iya, iya. bikin ini, ini caranya YouTube-nya gini, belajar Iya. dari YouTube. Sebulan lah saya belajar dari YouTube, habis Iya, itu iya. saya praktekin, sudah tuh berjalan waktu, mulai tahu, terus saya sering ke workshopnya orang,
kerjain kitchen set tuh saya datang dipikirnya mau beli, mau pesen. Padahal saya bilang lihat aja nih. Pak, saya datang sini cuma mau lihat, saya bilang mau nanya-nanya. Oh iya, lihat aja, enggak. Saya tapi sorry Om, saya potong. Tapi nggak masalah tuh Om, pada waktu Om datang, karena kan nggak kenal sama yang punya workshop nih. Iya. Itu welcome aja mereka. Saya sebetulnya kenalnya waktu saya beli material. Oh. Jadi saya sama-sama di toko itu pasti kan sama-sama. Saya bilang, Om, saya tanya, Pak, kerjain ini ya? Iya, dia bilang. Workshopnya di mana? Oh, datang sini, Mas. Waktu saya di sini katanya. Oh, ya nanti saya boleh main, Pak. Boleh main aja. Jadi Om dapat kenalan itu langsung welcome ya. Iya. Nah, kalau saya itu sebelum nih, saya cerita sedikit, sebelum kenal hobi kayu, kan saya bingung nih, pengen belajar yang mebel gitu kan, karena kan awal-awal ya kacamata kayu. Jadi karena nggak kenal itu saya sungkan Om, nggak berani juga sih datang langsung kutuk-kutuk. Pengen saya tuh kadang ngerasa nggak enak kan. Boleh nggak sih nanya-nanya gitu kan? Kenalan. Iya. Nah pas gabung hobi kayu, wah itu udah mulailah kenal sama tetua-tetua Om Maman, Om Muhajir. Itu saya mulai berani tuh nanya-nanya, karena saya pikir saya kenal nih pasti member-member hobi kayu, nggak mungkin dong nggak ngajarin gitu kan. Jadi banyak yang saya dapatkan ilmu tuh dari teman-teman hobi kayu itu Om. Karena saya sendiri kan ya mungkin sama kayak Om lah. Kita ini kan bukan diajarin orang tua yang udah mebelan segala macam, karena kita hobi aja kan awalnya kan. Iya, saya cuma senang aja gitu kan. Apalagi ngeliat alat-alat power tool tuh makin korles ya, ada alat baru makin semangat nih gitu kan. Iya, inget dulu cuma ada tuh paling yang baterai yang masih 8 volt berapa volt itu. Yang kecil itu kan, yang segini tuh untuk drive-nya itu kan. Udah lama muncul yang 12 volt, 18, 20. Kan gila-gilaan tuh di situ. Jadi awalnya terinspirasi dari teman kerjaan yang bule tadi ya. Iya. Teman kerja bule, terus abis itu ya udah, terus habis itu masuk hobi kayu nih. Itu kan banyak teman-teman mau video-video, walaupun saya nggak komen tuh saya liatin, oh tekniknya kayak gini, saya serap. Bagus juga, makanya saya sering lihat kalau ada video saya setel, oh gini-gini kayak ini. Baru-barusan kan Om siapa itu ngasih tahu kalau trimmer yang itu kalau pakai itu harus pakai klem dulu. Betul juga sih. Saya juga ngalamin trimmer gitu, belakangnya bikin bevelan gitu. Iya, bevelan tuh ketuil dia. Akhirnya aduh ini harus didempul. Aduh gimana caranya? Baru-baru tuh ada Om Maman nge-share kan. Nah, yaitu saya rasa juga di hobi kayak itu kita nanya apapun pasti ada jawabannya Om ya. Walaupun nggak ada jawabannya, paling nanti nunggu 2-3 hari tuh pasti ada yang nge-up pertanyaan, terus ada yang jawab tuh di situ. Mau nanya kelistrikan, mau nanya misalnya beli alat nih cocoknya untuk memulai usaha apa dulu nih alatnya. Betul. Jangan, saya tuh dulu sih Om mungkin beli itu karena keinginan Om ya. Jadi beli aja. Banyak alat yang nggak dipakai. Betul. Itu waktu belum gabung sama hobi kayu tuh Om. Beli ujungnya nggak kepake. Nah pas sudah gabung hobi kayu, ternyata ada beberapa teman di hobi kayu yang perlu alat yang saya punya nggak kepake. Yaudahlah saya jual tuh di situ, jual di grup. Jadi selain berkomunitas, kadang ya jual alat juga di grup itu sih, di grup. Betul. Kayak saya Om tau lah, mau upgrade alat kan, saya jual dulu tuh yang lama. Ganti brand ya langsung ya, brandnya nggak main-main ya. Bosku. Alhamdulillah Om. Karena memang impian sih Om, impian pengen brand itu gitu kan. Kalau bisa semuanya pakai itu, cuman sekarang yang menyesuaikan aja sih. Kondisi keuangan dan pemasukan juga nggak berani kayak awal-awal itu ya, terlalu banyak keinginan, bukan kebutuhan gitu kan. Jadi saya pikir ini kebutuhan, dibutuhkan nggak nih? Kalau nggak dibutuhkan nanti aja lah dulu. Kalau beli tiba-tiba ada yang baru, istri datang ke workshop, wah ini apalagi nih yang baru nih, ngomel-ngomel. Ketahuan ya. Ngomel-ngomel itu Om. Istri tahu ada yang baru ternyata ya. Aduh, asal jangan sesuatu yang baru aja, rambut panjang baru bahaya itu. Jangan. Yang pakai rok baru ya. Aduh, berat itu Om. Bahaya. Itu lebih mahal itu dari alat kita. Oke. Om Frans kan kita tadi ngobrol di belakang Om sambil kalau off kerja itu main kayu dan berani nerima orderan. Kalau pada saat, nah Om nih kerjanya di mana Om? Kalau saya boleh tahu, kalau mungkin bisa cerita. Apa ya? Sebenarnya sih kerjanya itu ada beberapa kayaknya di hobi kayu itu yang mantan kerja di lokasi lah. Saya kerjanya di offshore, di rig.
di lepas pantai, Lepas pantai. kadang di ya bisa juga di onshore kalau dapat di darat kayak sekarang kan saya Iya. kerja di sini Samboja sini aja gabung dengan PHSS sebetulnya, tapi Iya. saya di servisnya lagi di geolog untuk sebagai apa ya? Pore pressure engineer ngukur pressure di bawah bumi ini lah Iya, pokoknya. iya. Karena di bawah ini kan pressure-nya tinggi-tinggi. Iya. Nah, saya kan belum pernah Om hidup di lepas pantai itu Om. Saya pengen tahu deh, itu kehidupan di lepas pantai bagaimana Om? Karena kan Second yang home. yang dilihat itu kan laut. Laut aja pokoknya. semua. Laut sama langit sama Langit, bulan. Iya. Tapi bisa dapat kebahagiaan. Kadang saya pernah lihat postingan beberapa kali Om Frans kan sunset, oke, Sunset, sunrise, oke. oke, ada di Iya. lepas pantai ya. Ya, jadi kalau jadi lepas pantai ini kan ada beberapa apa ya beberapa apa lokasi kayak di Nah, yang kayak Om ini kemarin terakhir itu di perairan mana tuh Om? dulu Lepas di pantainya. Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Tapi utara dekat Lampung. Kalau dari Lampung tuh cuma 2 jam. Kalau dari Jakarta bisa 6 sampai 10 jam kita naik Iya. boot. Naik boot Om, jadi 10 jam diombang-ambing. Iya, Kalau iya, udah iya. minum Antimo 2 buat Antimo sebenarnya sih kita buat kita ngantuk supaya Iya, kita iya. saya nggak ngerokok soalnya Om, jadi jarang keluar Iya. keluar buat ngerokok. Jadi ya udah saya minum supaya saya Iya. tidur di dalam itu. Iya. Paling tidur ya 2 jam. Hindarin mabuk laut juga bisa. Hindarin mabuk sebetulnya. Iya. Jadinya ya 10 jam lah Om. Iya. Yang enak sebetulnya kerja di Handil dulu saya di total sempat kan 6 Iya, tahun terus saya keluar terus lari ke darat di Cepu. Nah, di Cepu saya kenal tuh namanya kayu jati itu di situ Iya, tuh. iya, iya. Banyak Kenapa nih, mahal? tuh. Wah, Iya. saya beli itu. Saya sampai beli. Saya belum mau mulai waktu itu. 2013 tuh kan saya pindah ke Cepu. Banyu Urip itu 3 tahun setengah di sana sampai 2016-an pertengahan. Iya. Nah, di situ habis itu saya balik lagi ke laut Iya. di Bali. Itu betul-betul laut dalam, Iya, sekitar kedalaman tuh sampai yang paling saya Laut udah Bali itu kan 1 kilo. Udah kayak dekatin samudra kan ya, lepas pantai Bali kan. Ke utaranya nih kita. Oh, di utaranya. Ya, jangan yang selatannya. Kalau selatannya emang ombaknya ngeri. Ombaknya ngeri ya. Kita di utara. Di utara, oke, di selatnya sebetulnya sih. Selat Oh, siap. selat antara ya Pulau Madura dengan apa ya? Madura. Kan Surabaya kan? Iya, Madura. Surabaya, Bali, iya, Madura, Bali ya. Oh, masih di perairan Selat Bali berarti ya? Masih Iya, Selat tapi di Bali. utaranya. Oh, di utaranya. Di utara. Kita nggak yang ke arah selatannya. Karena selatan kan sebetulnya di situ kalau kita belajar geologi itu daerah Palung itu makanya lautnya dalam, makanya Iya, ombaknya besar ombak segala besar. macam. Gempa bumi Iya, ada iya. karena di situ ada subduction lah, makanya terciptalah beberapa gunung api. Iya, Kenapa? Saya kalau kita bicara geologi sih sebenarnya karena background saya geologi ya. Siap. Ya kita belajar tentang bumi. Tentang bumi, makanya sebenarnya teman-teman juga Iya. teman-teman di geologi juga bingung lihat aku kok bisa Bisa ke kayu. ke kayu nih, dia jadi bilang tukang nih. iya sempat jadi tempat anak-anak suruh waktu ada reuni suruh maju ceritain Iya, dong iya. kok bisa gitu kan Iya, kamu iya. bisa jadi usaha ini Iya, jadi benar. ya saya Sebenarnya cerita kan jauh betul nyebrang dari nyebrang jauh betul geologi- katanya salah jurusan ini katanya Geologi larinya jadi tukang kayu kan. iya satu Terlalu megang jauh. batu dia Iya, bilang iya. kan belajar tentang batu lah ini satunya tentang kayu Kayu. iya kan ya walaupun masih berhubungan tapi kan Iya. satu barang yang beda ini Benar, katanya benar. Di teman-teman di hobi kayu juga tuh banyak saya ngobrol-ngobrol itu kan berseberangan sama profesinya dia, profesi di awal nih, kerjanya, gitu kan. iya. Ada juga yang memang profesi di awal main ke kayu juga di kayu enak, profesi yang lama ditinggal Om. betul Itu langsung wirausaha tuh beberapa tuh ada tuh yang kayak Om Hajir itu kan kerjanya proper tuh ada tuh pada waktu itu kan. Iya. Lumayan lah, tapi mutusin jadi tukang kayu. Jadi tukang kayu. Beberapa tuh ada teman-teman tuh di hobi kayu. Jadi ya itu sih banyak yang berseberangan karena memang kembali lagi kita di awalnya hobi Om ya. iya hobi benar Hobi bener. Apalagi jadi ya hobi itu hobi terus dibayar lagi tuh. Dibayar. Wah, itu menyenangkan sih Om. ya Kayak jadi saya dulu juga gitu. ya, jadi di hidupan di offshore itu ya kita lanjut lagi nih Om Iya, siap. jadi siap. banyak ketemu tuh orang-orang luar seperti orang Jepang waktu itu saya di Bali tuh Iya. kerja di perusahaan Jepang ya kan Iya, iya. Impact Japex Iya. Mitsubishi ya ketemu orang-orang Jepang lah jadi kita saya back to back itu sama orang Jepang Iya. jadi dia tapi keputusan tetap di kita kan di saya Oke. saya sebagai well geologist jadi Iya, keputusan semua di saya
Dia cuma ngasih advice aja. Setelah ngomongan tuh harus saya. Nah, saya cerita tentang kehidupan orang-orang di Jepang. Dia juga ternyata dia tahu saya bilang saya itu bisa kerjain kayu kayak gini. Dia kaget, dia bilang. Loh, dia bilang orang Jepang itu memang pasti kayu. Soalnya bangunannya semua kayu. Bambu dia paling banyak dia bilang. Dan saya juga suka tuh seni-seni kerajinan kayu dari Jepang, Om. Wah, aneh-aneh, Om. Aneh-aneh. Walaupun di Indonesia juga banyak yang aneh, tapi kadang kita ngeliat di luar gitu kan, wih, kok aneh lagi nih kerjaannya. Kadang alat seadanya pun bisa jadi yang barangnya aneh. Betul. Gitu kan. Wah, ini masa sih bisa dengan alat seadanya? Tapi memang seni kerajinan kayu di Jepang juga iya, sih, Om. Dan dia emang kebanyakan tuh jarang memakai power tool tuh, dia handmade semua. Hand tool. Jadi, iya dia emang bor-bor yang begini doang. Iya, atau yang engkol begini nih. Jadi gergaji pun masih gergaji yang manual itu dia bilang. Dan sekarang juga terkenal pahat-pahat. Kan gergaji Jepang kan kalau kita di dunia. Ya, sekarang kita lagi make. Gergaji Jepang itu kan terkenal banget tuh di kalangan kita di. Tapi emang maksudnya mereka tuh pinter juga sih ngasah ya. Iya. Jadi tajam. Betul. Dan dia emang nanya sempet sampai dia tuh datang ke Balikpapan ke rumah ini. Dia kesini ke rumah saya datang dia 2000 berapa tuh dia datang 2017 Januari Februari kalau nggak salah datang dia kesini ke rumah lihat mana hasil karyamu katanya. Bener nggak sih ini? Iya bener nggak sih dia bilang. Jadi tukang kayu kalau lagi off ini gitu kan. Nah saat itu waktu itu saya lagi nggak ngerjain kan sempat 1 tahun tuh saya vakum. Iya. Karena kerja di itu kan Bali itu jauh. Jauh. Terus pulang tuh sebulan di sana, balik lagi sini. Waduh, saya malas istri udah ngomel, kamu udah pergi jauh, pulang-pulang pegang alat. Ini kapan lagi pegang keluarga katanya. Salah lagi kapan pegang istri lagi nih. Iya, jadinya ya udah, tuh banyak tuh saya beli alat tuh. Waktu itu ada beberapa saya pesen di Bali kan kayak kita kalau nggak salah baterai itu susah kan mau naik pesawat kayak gini dulu. Iya susah. Iya kan. Jadi saya datangin, saya bilang kirimin aja lewat kargo nggak apa-apa. Saya bilang saya sampai datangin, saya beli alat di Bali itu waktu itu saya japri dia via ini saya ketemu ke tempatnya. Oh ini barangnya ada. Udah saya minta kirim aja ini saya sih mas ini. Honda saya kirimin, saya suruh driver kirim pakai kargo ke Balikpapan. Iya. Nah, kita berbicara di hobi kayu. Awal mula masuk hobi kayu, terus ngelihat yang banyak yang bisa, banyak yang racun-racun tuh gimana Om? Gimana tuh? So far selama ini sih saya nggak tergoda sebenarnya. Cuma ide-idenya orang-orang ini, jadi usahanya tuh bagus itu loh, motivasinya tuh bagus semua. Menyemangati sebenarnya. Yang jadi seperti saya ya, misalnya lagi malas nih, melihat postingan anak, wih bisa dibuatin, buat itu sih sebenarnya. Kalau lihat toolnya, aduh, ini proposal belum tentu disetujui nih. Dan saya rasa tool saya sudah cukup. Nah cuma racunnya Om siapa yang punya CNC ya? Di Om Sapriansa sama si siapa tuh Om yang kerja di yang sekarang lagi aku lihat kok sering dia posting CNC-nya dia hasilnya ada. CNC itu Om Sapri ada punya, terus astagfirullah Om Yaser. Om Yaser kan punya tuh. Nah, Om Yaser kan sering posting tuh. Ya gede dia ya. Om Maman juga punya CNC tuh Nah, yang baru-baru ini ada Om Robi itu Om. Memang jarang sih komen di grup. Saya pernah ada di konten ngobrol saya sama Om Robi itu, ada tuh dia punya CNC juga. CNC laser yang bisa motong dan bisa grafir tuh. Udah banyak sih di hobi kayu sekarang yang punya CNC, cuman beberapa orang tuh masih silent aja. Iya, termasuk Om Surya Dharma yang pernah ngonten sama saya. Sekarang beliau punya CNC juga tuh di rumah. Saya tuh pengen lihat tuh orang-orang yang punya CNC tuh lebih banyak ngasih lihat, supaya saya termotivasi, yakin beli nih, gitu loh, kepake nih, gitu kan. Soalnya dari kemarin tuh emang pengen punya satu lah di sini. Satu nanti saya pasang supaya nggak kena debu dia kan. Saya pasang kaskat, terus udah di situ ada komputernya ya kan. Kan pakai laptop atau pakai apa itu ya kan? Laptop dia. Asik nih belajar, kebetulan kan kembali lagi kayak kita geologi kan belajar tentang gambar-gambar tuh. Gambar-gambar tentang lapisan Nah, saya senang dulu pakai Corel Draw gitu-gitu kan. Ini bisa tool-toolnya. Oke. Mungkin nanti kalau CNC bisa nih. Bagus nih kayaknya nih. Biar aja dia kerja sendiri gitu kan. Nah, saya motong-motong dia di situ. Kalau mau ngejar quantity sih kalau
pengetahuan saya kalau mau ngejar kayak si Robby itu kan cerita kalau mau ngejar quantity produk-produk yang kecil tuh CNC aja udah paling beres sudah. Kalau scroll sih bisa, cuma kita kan kerja. kita kan ngerjain lama gitu kan. Kayak saya lah punya scroll itu kan ya lama, sabar aja ngerjain. Kalau punya CNC apalagi diameternya misalnya CNC-nya jangkauannya 2 meter kali 2 meter Om. Satu plywood udah mau bikin mulut segala macam udah paling ya 1 jam tuh udah jadi berapa barang jadi itu. CNC sih sangat ngebantu sekali sih Om kalau untuk ngejar yang quantity produksi massal lah ya. Nah itu sih saya lagi ngumpulin sebenarnya duit itu mau beli yang sekalian yang bagus gitu yang seperti Om bilang kan. Maksudku udah duduk manis di situ sudah gitu loh, nggak perlu diangkat-angkat lagi. Kalau ada orang tinggal taruh takut sudah tinggal kasih kipas aja paling terbuang semua itu kotorannya kan keluar sini, blower atau vakum gitu kan udah aman lah. Iya apalagi kan ini depan rumah sendiri jadi ya udah buang-buang pasir tidak kemana-mana. Oke, info juga ini sekali lagi saya baru ini ke tempat Om Frans di Balikpapan. Dan awalnya Om Frans kan yang saya lihat kan ngerjain di rumah ya di atas. Nah pas saya datang di balkon. Pas saya datang nih workshop udah gede banget nih workshopnya. Wow, ini nggak main-main. Ini benar-benar diseriusin berarti nih Om ya. Ini nggak udah yang bukan yang. Udah hobi antara hobi dengan usaha itu ada di tengah-tengah lah sudah. Usahanya sih belum karena belum hire orang kita. Jadi terima yang kecil-kecil ya ini ada project. Ada sih cuma saya jarang posting biasanya. Ada beberapa sama buat kamar anak udah buat sendiri sekarang. Ini kayaknya kalau ini udah proper nih workshopnya ini kayaknya kerjaan bisa resign ini kayaknya sih bau-baunya nih. Nggak kerjaan ini jadi pekerjaan utama, kerja di lokasi itu jadi hobi. Oh jadi hobi. Oh dibalik ya. Dibalik. Siap. Jadi hobi. Anak-anak sih biasanya kayak gitu. Ini kerja di lokasi karena ini si Frans ini mah kerja utamanya itu sebenarnya yang di sana tuh kerja kayunya. Ini mah hobi aja di sini dia katanya. Aduh lucu lah kadang-kadang orang-orang itu teman-teman. Bener-bener. Saya juga kayak 2016 tuh kan saya resign kerja tuh mutusin untuk di kayu tuh. Ya lebih menikmati aja sih sebenarnya. Om, sambil ngopi dulu Om gitu. Boleh. Tambah lagi nih Om. Aduh, ini udah dipanasin tadi kan. Sambil dimakan-makan Om. Siap. Saya potong dulu Om ya. Ceritanya aman. Om nih. Om kita break dulu ya. Kayaknya ini mau ajan dulu. Kita break dulu sebentar sambil nikmati. Sambil kami ngopi-ngopi dulu ya. Oke, kita kembali lagi setelah tadi rehat sejenak ya. Om Frans, boleh lihat-lihat nggak di workshop ya? Kita muter-muter, lihat-lihat racun, lihat-lihat alat. Apa? Alat sederhana aja sebenarnya. Biar bisa memotivasi sih sebenarnya Om. Kayak saya itu kan masuk hobi kayu tuh, belum tahu alat segala macam tuh Om. Di hobi kayu itu benar-benar iri tapi dalam bentuk positif. Positif. Jadi saya pikir dulu kan teman-teman banyak nge-share alat ini. Oh nantilah saya pengen itu, tapi ini usaha harus dikencengin dulu orderannya nih, nanti suatu saat bisa lah saya begitu ya. Alhamdulillah ya bisa lah migrasi alat gitu kan, upgrade alat menyesuaikan kebutuhan juga sih sebenarnya gitu kan Om. Jadi mungkin ya kita keliling-keliling di sini ya biar jadi penyemangat juga sih Om buat teman-teman. Ya boleh ya. Saya dari hobi soalnya bukan usaha ini. Siap, sambil jalan aja kita Om. Boleh. Kameranya ini saya bawa dulu ya. Jadi kita sambil lihat-lihat alat lah. Kayaknya di bagian sini dulu Om. Om ini ada banyak sekali nih racunnya Om Frans. Maaf, ini nggak ada brandnya bosku ini. Nggak sanggup kita beli itu. Nggak apa-apa Om. Ini ada ini ya. Drill ya. Ini salah satu yang dibeli sama orang hobi kayu nih, waktu itu dijual ya. Dijual di grup ya. Ya dijual di grup, saya beli ini sampai sekarang. Ditangkap aja Om. Di grup itu biasanya sih kalau kayak impact draper itu ada yang ngelempar di grup langsung cepat ya? Iya, ada jalur undergroundnya Om. Saya udah cukup nih. Ini kalau ada yang ngelempar di grup, saya kan ada beberapa yang saya jual di grup tuh. Itu sebentar aja Om. Udah ada yang japri tuh. Iya, ini karena kalau multiplex kan kalau pakai yang ini nih pasti rusak dia. Jadi ini lebih enak, lebih mantap dan lebih ringan. Ada Tremor Magtech juga, ada cordless. Kayak punya ketua nih, ketua Om Maman punya nih Om. Oh iya kan? Om Maman punya tuh. Ini udah setahun lebih lah saya beli. Oke, kita kemana lagi Om? Ini tempat-tempat charger. Ini ada nih mic nih yang sering dibicarakan ini. Wah ini juga
lagi booming Booming nih kan, ini udah ya. beli di tempat Mulia juga sama, yang kebun sayur. Oke. Om Skroso, tadi kita ada ngobrolin yang hand planner Om. Warisan, boleh dibuka nggak Om? Ini warisan orang tua dulu. Warisan. Orang tua banyak menggunakan ini golden nih. Ini Om ya. Wah, ini ada bosku nih dia, punya orang tadi. Oh, ada bos. Wih, ada merek Golden Dragon. Wah, Ya, bisa ini- baru lihat nih. Ini berarti Ini turunan orang tua turunan. nih. Ya. Wih, Ini pahat-pahatnya orang tua dulu nih. Ini juga gerindanya dia. bisa lihat nih. Ini handle sendiri nih. Legend. Rare item dan legend Om. Malah yang ini nggak pernah dipakai. Ini malah sudah bungkus ya. Sudah Malah dipakai yang ini. dipakai yang itu. Wah, ada router juga nih. Ya itu nggak pernah dipakai juga, Nggak beli pakai. cuma nggak pernah dipakai lah. Kunci. Itu Guys, alat-alatnya. Nggak apa-apa Om ya, saya obrak-abrik ya. Ya nggak apa-apa, santai aja. Namanya juga workshop tour Om. Kita ke mana? Oh, nah Ini yang kanan kiri yang orang kan kemarin tempat ada yang mau nanya tuh. Iya. Bilangnya dia ada yang double. Iya. Nah, aku beli satu-satu aja karena memang betul double tuh karena sering-sering macet. Ya, jadi sesuai kalau memang untuk yang paku lurus Lurus bisa aja. yang paku aja. Aja, Jangan mendingan sampai gitu aja sih. dua gitu. Iya ini masih berantakan sih sebenarnya. iya. Ini paku-paku, Pakunya Ini- bahan-bahan Om ya. bahan-bahan ini. Bahan-bahan Bahan-bahan buat ngerjain hobi aja. Itu Nah, itu Jati Belanda Jati juga Banda ya. itu cat-cat di sana. Siap. Kebanyakan lah dia. Oh iya, sekedar info nih, workshopnya baru Om ya, asli luas banget Om, asli Om. Buat Luas dan healing. masih kosong. Belum, ntar lagi bakal Rencana banyak, mau Om. pengen punya kayak Om Yasser tuh lah. Oh. Mesin CNC duduk sini. Ini mau di sini. Siap. Kita ke sini Om. Ya, ini ada meter saw ya. Meter show-nya, itu NRT ya. NRT Pro di Yang sliding dia. sliding, siap. Yang di sini Yang di sini Bukan Ryu. teman-teman Wah, dia. berbagai merek sini. Cuma ada Ryu board duduknya. ya ini sama- lamaan di luar. Sama ini nih Om. Aldo Wah, planner, planner jointer nih. planner Berfungsi. masih berfungsi cuma ya ditutup aja. Om, kayaknya ke sana, saya ada yang penasaran di sana Om. Apa itu? Ada di sana. Apa Table itu? saw Om. Aduh, table saw. Aduh, table saw kayaknya berat banget. Table saw. Ini udah. Ini lamaan di luar jadi warnanya udah berubah dia. Iya. Karena dulu di sana kan di balkon. Aldo Om ya. Merek Aldo. Ini wattnya berapa Om? Kalau boleh tahu Om. Berapa watt? 1500 kalau nggak salah. 500 ya. Dia mesin Iya. induksi udah nih ya. Iya, udah pakai Udah ini. mesin induksi ya. Iya, pakai. Jadi nggak yang gonta-ganti karbon brush itu kan nggak lagi kalau Nggak misalnya- perlu, ini pakai Iya. V-belt kan dia. Iya. Pakai itu. Jadi bikin ngiler sebenarnya. Saya Ini. kenal Om Frans pertama kali terus lihat postingan beliau itu pakai table saw Aldo. Wih, duh. Ini nabungnya 2 tahun loh buat tahun. beli ini. Iya. Dulu itu pakai Circle Saw di Bali. Table saw aja benar. Iya. Nabungnya 2 tahun buat beli ini. Nah, jadi sebenarnya kita kalau pengen apa-apa tuh ya nabung aja belum ya. Nabung. Nabung. Jangan sampai Iya, Jangan usahakan sampai- dosa nyicil karena kalau Iya. punya utang tuh kayak aduh hidup gak Berat. tenang. Jadi nabung aja duit yang nabung buat aja. dicicil itu. Yang penting nggak mengganggu ditabung. urusan dapur. Ya, jangan sampai. Dan ya itu. Itu sih. Keren banget ini. Ah, keren awal udah Sip, rusak. sip, sip. Ini ada yang punya saya berteman juga sama hobi kayu yang grup di Riau. Di di Balikpapan kalau nggak salah Om Bargias kalau nggak salah pakai Aldo, Aldo juga? Iya, ada pakai Aldo juga. Sebenarnya Aldo ini bagi saya mungkin karena orang pendek itu Iya, sebetulnya masih ketinggian. Oh, kalau saya gitu. posisi di sini, Iya, iya, makanya iya, saya bikin step ini supaya saya ada di atas. ada tangga gini, jadi lebih enak untuk iya, nyorong. posisi, Karena iya. saya kependekan ini kan ukuran bule kayaknya ya. bule ini ya, saya Iya, bule. supaya dia pinggangnya dia kan ada di atas ini nih. Benar, benar. Nih. Iya. Nah, kalau saya kan ada di bawah, nggak Iya. bagus. Makanya saya bikin step supaya Saya saya kayaknya ini ketinggian masih kalau posisi saya di bawah sini tadi Om. Harus naik juga. masa. Oh, sampean kan tinggi harusnya. Ketinggian sih kalau saya settingan. Oh, gitu. Settingan pas tuh memang begini sih. Iya, lebih enak. Di bawah ya. Jadi ada penyesuaian, Al. Kadang Iya. maju sini, kadang di sini. penyesuaian. Apalagi kalau barang-barang berat kan, jadi Iya, enak. Ini enak buat dorong. meja tambahan karena Meja tambahan buat potong pegangan. plywood Om ya. Ya kalau saya kerja sendiri biasa pakai meja yang di depan itu, pasang di sini buat dudukin plywood, tinggal dorong. Iya. Jadi nggak Siap, berat. Siap. Ya gitulah. Mantap sekali. Ini kayak gini-gini baju-baju Suasana kerja. workshopnya Om Frans. Wah, luas tuh bahan-bahan baku di sana ada. Ada kamar mandi juga, jadi Ada nggak kamar mandi kalau teman-teman hobi kayu yang Ada jalan WC, sini, ada mandi. silaturahmi, aman lah. Nantilah kalau udah bagus. Siap. Kita akan ke suatu tempat lagi ya. Lihatin aja videonya.
Oke, ini apa nih Om? Nih, Om, bisa dijelasin Om? Ini Hasil hasil karya pertama kali nih. Ini ya. Ini sesuatu hasil karya Motus yang pertama kali. Ini Iya. masih belum pakai editing, jadi Iya, kita iya, bikin iya. sendiri di APL nih. Iya. Ini terus ini ada kesalahan, ternyata harus karena ada ini tambahan nih. Iya. Jadi banyak kesalahan di sini. Dari Siap, kesalahan siap. ini aku tahu bahwa ternyata membuat itu harus dipikirkan dulu. Iya, benar. Detail-detailnya dipikirin. Ya, ini hasil Ini karya. sorry Om, ini kitchen set di luar ya ditaruh ya. Taruh di luar berdebu ini. Garasi Ini ya. buat taruh helm, Garasi. alat-alat bersihin mobil Iya, apa, iya, iya. cucian. Tapi di dalam kan udah ada ganti yang baru tuh kitchen setnya ya. Ada di dalam Ini- baru. Ini berarti nih karya pertama Om Frans ya. Ya, karya kedua tuh ini. Karya kedua, oh kabinet bawah ini. Ini karena ini udah pintu begini, Iya, yang iya, ini iya. pintunya sliding. Yang Jadinya. bawah sliding. Ya, ini untuk rak sepatu. Tuh, oke, banyak. oke. Banyak sepatunya. Siap. Karena ya, banyak juga teman-teman itu kan Nah, udah macet nih lama dari. karya pertama biasanya buat di rumah dulu. Ya, Buat di rumah dulu. Wah, ini karya pertamanya nih kabinet atas, kabinet bawah. yang pintu sliding. Terus habis itu, itu aja sih baru Iya, ini. iya. Ini Oh, tempat-tempat dia ada kayu. teman-teman rak-rak kayu. Yang pakai ya. jati Belanda sudah. Siap, Ini siap. pakai jati Belanda. Nah ini tangga ini yang bilang Om Frans dulu dia sebelum Ada di atas. workshop yang di sana tuh di atas. Di atas ini mau naik. boleh Om ya? Boleh, Naik ke boleh. atas ya. Ah. Dulu di atas nih Om Frans kerjain. Dulu di sini nih workshopnya. Terus gue lihat ke atas. Aduh. Sudah gak ada barang sih Om ya di seberang semua ya. Iya, sekarang udah pindah. Di seberang. Nah, di sini dulu kerjanya. Itu table Aldo ada di atas ini dan itu berat banget. Naikin atas Ini ini. ada Om. Itu dia ini bukan bekas cat-cat. Jadi Siap. ya di sini dulu nih sini dulu semua. Ya, dulu Awal-awal sini di sini taruh ya. kayunya di situ. Iya. Siap. Kompresor masih ada tuh di situ. Kompresor masih di sini. Ini karena untuk pompa dia. Iya. Dan sekarang Om Frans sudah ngebangun workshop di depan rumahnya. Dan itu gede sekali, menurut saya gede sekali. Ah. Bang. Siap. Buat Oke, Om. lucu-lucuan. Mantap. Oke, ini sekarang saya di dalam rumah Om Frans nih. Ya, Ini hasil karya sendiri juga ya Om. ya ini dari situ cuma di sini malas. Udah Udah langsung langsung aja. Karena dalam rumah sendiri kan nggak ada kelihatan. katalog toko di situ. Ya, nah itu juga itu. Tenang aja Om. Ya, itu ada ini mas juga. Oke, Bu, permisi Bu. Nih, ya. buat Hasil karya karya itu Kalau beli ambalan-ambalan sendiri, kalau beli lumayan Om. Kalau bikin kan budget bisa lebih murah Om ya. Yo, itu ambalan-ambalan itu terus rak dinding sana. Nah, ini masih buatan orang. Saya dibolehin Om Frans buat lihat hasil karyanya nih. Nih dapur kitchen set. Oke. Nah, ini dia. Ini hasil karya sendiri. Ini hasil karya sendiri ya. Ya, ini semua. Oke, Ini pintu sliding di sini. warna-warni ya. Berarti Warna-warni. biar lebih berwarna sih benar-benar. Hidup. Perpaduan warnanya juga asik. Kabinet Ya. bawah, weh. Salah juga. Oh, hasil karya sendiri. Ini juga ya. Ini rak-rak gini. Rak-rak gini. Itu Siap. itu karya orang lain Oh, yang dulu. misalnya karya orang. Karena waktu Siap, itu siap, sama rumah kan. Oke, Om Tuh, Frans, nah, nanti Om ada buat- kamar juga nih. Naik aja Oh, ke boleh. atas. Ayo, Boleh. Kamarnya anak nggak apa-apa. kita mau lihat yang satu lagi. Yang baru. Ini Oke, beli dan sekarang ganti. saya di lantai 2 ini mau lihat Kamar anak. kamar anak hasil karya terbaru nih Om Frans ya. Ya, ini sih ya. Ini sih ya. Nah ini Ini nggak apa-apa. Ada anak-anak. ranjang ada anak yang Ranjangnya. Halo. Nyalain dulu lampunya, Queen. Queen. Salah sebelah sana. Itu lampu LED-nya Om, lumayan Om Ada buat lampu sendiri. ini. Ada, itu ada lampu. Iya. Jadi harus naik dulu nih. Boleh. Lumayan nih kalau malam-malam. Gak apa, Om, digerebek begini ya. Ya nggak apa-apa. Gak apa ya. Wih, ini salah satunya yang baru jadi kemarin. Ini Ya. bentuk TV. Wow. Video TV cuma TV-nya masih kecil. Oh, ini kalau itu tadi kalau Kabelnya belum beli dia. custom di orang lumayan harganya Om ya, karena bisa ngerjain sendiri. Kerjaan Wah, sendiri. wah, Ya wah. itu dia. Lumayan kan. Sekali lagi terima orderan juga dong pastinya kan Om. Ya tapi kecil-kecil dulu ya, jangan yang besar lah. Ya, Sanggup kita. Kita lihat nih. Nah, buat tidur anak. Tidur anak, matiin. Wih. Wow, ada lampu. Pintu sliding. Pintu sliding. Sempat Lampunya. buku-buku. Oh, Jadi langsung belajar kan, anak-anak kan online. iya. Jadi sudah ada langsung colokannya situ. Ini
kursi jadi meja belajar. Meja juga jadi ya dia duduk sini, latar belakang ini, Iya, satu duduk sana, ini laptop tinggal naik, Iya, tinggal iya. colok situ, charger segala macam. Ini laki-laki sini Om ya. Laki-laki baju-baju sini. Baju di sini. Rencana situ nanti rak untuk baju gantungnya. Oke. Situ bikin rak-rak buat Siap, mainan-mainan siap, bonekanya sebenarnya masih banyak tuh di luar-luar. Iya. Masih banyak jadi harus Jadi ini masuk semua. benar-benar dipikirkan untuk minimal space-nya biar kepake semua Ya, ya. ujung-ujung juga itu tempat Iya. buku-buku mereka. Buku. Jadi Wah. udah di ujung-ujung udah nggak ada lagi kita Jadi nyapu-nyapu. kalau yang nonton video mau custom sama Om Pran, Ah, wah boleh. bisa dong, bisa Om ya. Bisa lah. Tapi jangan suruh cepet-cepet. jangan dikebut ya Om Pran. Jangan dikebut. Ya, ini lampunya, sekarang. Kayaknya belum ada bikinnya begini Om. Ya. Kan ini tadi Nggak silau kan? sliding-nya ya. Lampu LED ini sebenarnya mengangatin. Jadi kalau AC dingin, iya. salah satu dia kan panas Ya, sebetulnya. benar. Bener nggak sih? Dia ngangatin Dia panas. jadinya, Dia ya. jadi untuk kita tidur jadi lebih hangat di Lebih sini sih hangat. sebenarnya. Jadi nggak terlalu walaupun AC dingin. Bos, keren sekali. Om Pran sekali lagi terima kasih banyak ya. Sama-sama, Udah diajak udah tadi di didapetin. workshop. Sekarang boleh lihat-lihat hasil karyanya di rumah Om Pran. Kita akan balik lagi ke workshop. Mantap. Oke, kita kembali lagi di workshopnya Om Pras. Om Pras, makasih banyak loh udah diajak boleh keliling di workshop, lihat-lihat alatnya. Dan saya juga boleh lihat-lihat hasil karya beliau nih di rumah tadi. Banyak ternyata, asli banyak. Di rumah saya aja belum sebanyak itu saya bikin Om buat di rumah. Tapi Om Pras bener-bener karena hobi tadi Om ya. Iya karena hobi. Jadi Iya, saya iya. nggak komersil kan waktu itu kan. Iya. Kalau ada pun mungkin saya buat. Iya. Habis itu saya jual di OLX ya. Iya. Supaya dari ini kalau saya jual di ini nanti jatuh harga karena Iya. memang saya cuma mau balikin modal aja. Iya, Hasil benar. keringatnya saya nggak saya hargai waktu itu. Iya, benar. Cuma gantiin hasil kayu saya beli sama Iya. cat-cat. Berarti bahan baku lah intinya. Jangan Om, ya. baku ya. Iya. Harganya jauh banget. Iya. Jauh banget dari setengah harga dari harga di luar sana pokoknya. Iya. Tapi untuk sekarang kan udah bisnis Om ya sebenarnya. Jadi sekarang saya hitung keringatnya. Iya. Jadi siap, tapi ya siap. nggak terlalu lah kayak gini-gini. Ya gitulah. Siap. Mantap. Om Pras menginspirasi sekali ternyata. Makasih banyak sekali lagi Om. Saya Saya boleh main ke sini. makasih juga Ini udah datang. pertama kali juga saya ketemu langsung sama Om Pran. Karena sekali lagi kami tuh sering by WA. PW aja By WA, bener. by WA. Saya lihat status Om Pran. Lagi di laut nih. Lagi nggak di bisa laut. ini. Pas juga saya kebetulan pada saat ini kan saya lagi ada ke Balikpapan, ada sedikit urusan, jadi saya pikir sekalian aja dah ketemu dan ngonten bareng dah, ngobrol-ngobrol ya ngalur ngidul sebenarnya kemana-mana Om ya. Iya bener-bener banyak udah nih. Karena ya itu kontennya juga ya memang ngobrol sih Om, Iya, nggak betul, ada skrip segala macam. Saya bawa skrip sini Om, nanti jawab ini ya enggak. Karena saya Iya. juga bingung sih kalau skrip Om ya. Maksudnya kalau pakai skripis menurut saya terlalu kaku sih Om. Betul. Jadi ya udah ngobrol nyantai. Kopinya sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih juga Jajanannya udah Om Pran, datang. terima kasih banyak. Saya kesini dibolehkan, mantap Om. Mudah-mudahan workshopnya makin berkembang, Amin, usahanya sama-sama. juga semakin sukses. Dan itu tadi yang hobi ke lautnya, mungkin workshopnya makin jadi hobi ke lautnya kayaknya bisa ditinggalkan. Amin. Oke Om, sekali Oke. lagi terima kasih banyak. Terima kasih ya. banyak. Sukses banyak. Sukses buat Hobi Kayu Kaltim, Amin. buat Sukses Om Adi buat juga. semuanya juga. Oke. Itu aja sih teman-teman. Jika kalian suka video ini, kalian boleh like, share, komen, dan jangan lupa juga subscribe bila channel ini semakin berkembang Om. Dan mudah-mudahan ada brand masuk buat sponsorin lah ya Om ya. Ya. Harapan saya sih kedepannya begitu, ada Betul, brand yang betul. masuk. Biar brand yang masuk ke saya juga bisa membagikan brand-brand itu ke teman-teman yang saya ajak konten di workshop tour. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Om Pras. Terima kasih. Makasih Om banyak, Adi. sehat-sehat Om Pras. Sama-sama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam petualangan duniawi.